Siapa yang setuju kalau Korea Utara, Chaosian adalah negara paling misterius di dunia? Sebenarnya seperti apa negara ini? Mari kita bahas. Korea Utara, Chaosian terledak di semenanjung Korea, dikelilingi oleh Tiongkok, Rusia, dan Korea Selatan, menghadap ke kota Tantong di Tiongkok di seberang sungai Yalujiang. Luas negara ini mencapai 123.000 km persegi dengan Pyongyang sebagai ibu kotanya. Kehidupan di Korea Utara mirip Tiongkok tahun 70-an dan 80-an. Kebutuhan pokoknya disalurkan melalui sistem distribusi, dan untuk membeli sesuatu tidak hanya butuh uang, tapi juga harus punya kupon belanja. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Korea Utara pernah menjadi negara kaya dengan bantuan Uni Soviet dan Tiongkok. Tapi sejak runtuhnya Uni Soviet, kejayaan Korea Utara pun hilang. Di negara ini, pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan semuanya gratis, sedangkan pekerjaan seseorang ditentukan oleh negara. Pegawai pemerintah dan karyawan perusahaan tertentu memiliki mobil, sedangkan sebagian besar orang lainnya berpergian menggunakan sepeda atau bus. Pyongyang, Pingrang, sebagai ibu kota Korea Utara adalah kota terbesar di negara itu. Kota ini memiliki monumen tertinggi di dunia dan kereta bawah tanah terdalam di dunia. Selain itu juga memiliki gedung hotel tertinggi, stadion olahraga terbesar, dan rumah-rumah yang dicat warna-warni. Warga Korea Utara lebih sulit mendapatkan registrasi rumah di Pyongyang dibandingkan warga Tiongkok yang mendapatkan registrasi di Beijing, sebab sebagian besar sumber daya di Korea Utara diprioritaskan untuk Pyongyang. Pendidikan sangat penting di Korea Utara. Anak-anak harus mulai sekolah di usia 5 tahun dan mengikuti wajib belajar selama 12 tahun. Selama sekolah, anak-anak bisa mengikuti kelas minat secara gratis. Mereka sudah belajar menggunakan komputer sejak kelas 6, tapi mereka hanya belajar sistem yang dikembangkan di Korea Utara, yang tidak terhubung ke internasional dan membatasi mereka dari dunia luar. Setelah lulus sekolah menengah, mereka akan ditempatkan untuk bekerja di tingkat dasar atau bergabung di militer. Siswa berprestasi akan dimasukkan universitas di mana biaya kuliah dan biaya hidup semuanya gratis. Lalu selain itu, handphone juga nggak bisa untuk panggilan internasional, dan semua aplikasi di handphone harus punya persetujuan resmi sebelum dapat digunakan. Kemudian, tempat yang paling makmur adalah Future Scientist Avenue, di mana rumah ini diperuntukkan bagi para ilmuwan dan dosen di Universitas Pyongyang. Di Korea Utara hampir tidak ada lampu lalu lintas. Semuanya diatur oleh polisi lalu lintas wanita. Sampai sekarang, wisatawan asing belum bisa berpergian sendiri di Korea Utara, harus bergabung dalam tur kelompok. Dahulu, turis asing yang berkunjung tidak boleh bawa handphone, kamera, dan komputer. Tapi sekarang sudah boleh. Kota-kota yang dibuka untuk wisatawan asing hanya Pyongyang, Lampo, Kaesong, dan lain-lain. Kaesong dulunya adalah ibu kota kerajaan Korea dan lembaga pendidikan tertinggi pada masa dinasti Korea. Sungkyunkwan juga ada di kota ini. Lalu ada Panmunjom, Panmunjom, tempat kencatan sejarah saat Perang Korea yang sangat terkenal, di mana satu sisi adalah Korea Utara dan sisi lainnya adalah Korea Selatan. Ada juga Gunung Changbaishan dengan Danau Tianchi yang terkenal, terledak di sisi Korea Utara yang disebut sebagai Gunung Baitoushan. Korea Utara sebenarnya punya dua dunia paralel, yakni Pyongyang dan luar
Pyongyang. Pyongyang merupakan kota besar, namun kondisi di luar Pyongyang masih sulit dan sumber dayanya masih terbatas. Dengan segala kemisteriusan ini, apakah kamu semakin penasaran buat berwisata ke Korea Utara? Atau justru pernah ke Korea Utara? Coba komen di bawah. Sebab sebagian besar sumber daya di kota utara pada tahun 90-60-an